Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar cerita tentang kerajaan yang besar bernama Majapahit, yang berdiri sekitar 700 tahun yang lalu. Namun, pernahkah kalian penasaran bagaimana orang-orang sekarang bisa mengetahui kejadian di masa lalu? Nenek moyang kita meninggalkan banyak bukti tentang kehidupan mereka, berupa peninggalan-peninggalan bersejarah. Apa saja peninggalan mereka yang bisa kita pelajari sampai sekarang? Mari kita simak video berikut. Candi Wringin Lawang. Candi ini sebenarnya adalah sebuah gapura atau pintu gerbang. Nama Wringin Lawang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pintu beringin. Konon, dulu di sekitar gapura ini terdapat pohon beringin yang besar dan rindang. Candi Wringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasinya yang tak jauh dari pusat kota Trowulan semakin memperkuat dugaan bahwa candi ini memiliki peran penting dalam kehidupan Kerajaan Majapahit. Candi Penataran. Candi ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelud. Candi ini menjadi saksi bisu kejayaan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Majapahit. Pembangunan Candi Penataran dimulai pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada tahun 1190. Namun, candi ini terus dikembangkan dan diperluas pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Banyak relief dan bangunan tambahan yang dibuat pada masa ini. Candi Penataran bukan hanya satu bangunan, melainkan merupakan kompleks candi yang terdiri dari banyak bangunan utama dan pelengkap. Relief-relief pada dindingnya menceritakan berbagai kisah, seperti Ramayana, Krisnayana, dan kisah-kisah sejarah lainnya. Banyak ditemukan artefak bersejarah di sekitar kompleks candi, seperti arca, prasasti, dan perkakas kuno. Candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi umat Hindu aliran Siwa. Nama Candi Tikus memang terdengar unik dan sedikit aneh. Saat pertama kali ditemukan pada tahun 1914, kawasan di sekitar candi tersebut merupakan sarang tikus. Candi Tikus adalah sebuah petirtaan atau tempat pemandian. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak pancuran air di dalam bangunan candi. Bentuk bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk segi empat dan terbuat dari batu bata merah. Uniknya, dalam bangunan Candi Tikus digunakan dua jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda. Hal ini menunjukkan tingkat keahlian para pembuat batu pada masa itu. Candi Tikus dipugar secara menyeluruh pada tahun 1984 hingga 1985. Proses pemugaran ini dilakukan untuk mengembalikan keaslian bangunan dan melestarikan untuk generasi mendatang. Kitab Negara Kertagama adalah sebuah karya sastra Jawa kuno berbentuk kakawi, ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Istilah negara Kertagama sendiri memiliki arti yang dalam, yaitu keadaan negara yang sempurna, terutama pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kitab ini berisi tentang luasnya wilayah kekuasaan Majapahit yang mencakup banyak pulau di Nusantara. Kerajaan Majapahit pada saat itu memiliki pemerintahan yang kuat dan teratur. Selain itu, menceritakan kehidupan masyarakat yang makmur termasuk dari sisi seni, budaya, dan agama. Dalam kitab ini juga menunjukkan kerajaan Majapahit yang memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Kitab Negara Kertagama menjadi sumber sejarah yang sangat penting bagi para ahli untuk memahami kejayaan kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma juga merupakan karya sastra Jawa kuno yang sangat berharga yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Kakawi ini mengandung pesan mendalam tentang toleransi dan persatuan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia berasal dari kitab ini.
Prasasti Kudadu adalah prasasti yang berisi kisah sebelum Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit. Lebih khususnya, prasasti ini menjelaskan tentang bantuan yang diberikan Rama Kudadu kepada Raden Wijaya. Pada saat itu, Raden Wijaya kabur dari Jayakatwang. Setelah menjadi Raja Majapahit, Raden Wijaya memberikan hadiah kepada warga dan kepala desa Kudadu berupa tanah sima. Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi berisi kisah Raden Wijaya yang menikahi 4 anak dari Kertanegara. Selain bercerita tentang kisah pernikahan Raden Wijaya dari keempat putri Kertanegara, prasasti ini juga berkisah mengenai putranya yang bernama Jayanegara yang diangkat menjadi raja muda di Daha. Demikianlah video mengenai peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Majapahit adalah harta karun bangsa. Mari kita lestarikan dan jadikan inspirasi untuk masa depan yang lebih baik.